Abdul Haris Nasution lahir pada 3 Desember 1918 di Desa Huta Pungkut, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dan meninggal di Jakarta pada 6 September 2000. Dalam usia 82 tahun, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Nasution lahir dari keluarga Muslim Batak yang taat. Ayahnya bernama Haji Abdul Halim Nasution dan ibunya bernama Haja Zahara Lubes. Ayah Nasution merupakan pengikut dan anggota Sarekat Islam Indonesia dan ketua pengurus pembina madrasah di Desa Huta Pungkut, Kota Nopan. Untuk menghidupi keluarganya, ia bekerja sebagai pedagang, seperti menjual tekstil kelontong, mengumpulkan karet dan kopi, kemudian dijual kepada pedagang-pedagang Cina di Padang Sidempuan, Sibolga, dan Bukit Tinggi. Ia menyewa pedati atau truk untuk mengangkut barang-barang dagangannya. Desa Huta Pungkut terletak di lembah Sungai Pangkut, yaitu anak Sungai Batanggadis, yang mengalir di tengah-tengah pegunungan Bukit Barisan, yang membujur sebagai tulang punggung Pulau Sumatera. Jambu kelutuk dan berbagai buah-buahan mengundang anak-anak sebaya Nasution untuk bersama-sama menjelajah jalan setapak di antara perbukitan. Penduduk Desa Pungkut bercocok tanam di sawah dan ladang untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, dan sebagian mengelola kebun karet atau kopi. Selain bertani, sebagian penduduknya mencari nafkah dengan berdagang, seperti orang tua Nasution. Sejak dahulu, dalam kehidupan masyarakat Mandailing, sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Mereka berhemat dan bekerja agar dapat menyekolahkan anak-anaknya. Di masyarakat Mandailing terdapat perkataan, biarlah makan ikan asin dan sayur saja, agar dapat menyekolahkan anak-anaknya. Sebagai anak yang lahir dari keluarga yang taat beragama, sejak kecil Abdul Haris Nasution dikenal rajin beribadah. Ia dilatih menjalankan syariat agama Islam. Ketika orang tuanya berangkat menjajakan dagangan, Nasution dititipkan belajar mengaji kepada guru-guru madrasah di kampungnya. Pada tahun 1925, Abdul Haris Nasution menerima pendidikan dasar di Hollands Inlandse School atau HIS Kota Nopan. Ia setiap hari naik bendi sejauh 6 km dari Desa Huta Pungkut ke Kota Nopan. Dalam masyarakat Huta Pungkut waktu itu, pemuda-pemuda yang menamatkan sekolah di HIS dianggap terpelajar. Di sekolah dasar HIS, Abdul Haris Nasution memperoleh pendidikan kebangsaan cinta tanah air. Hal itu tercermin dari kegemarannya terhadap mata pelajaran ilmu bumi dan sejarah. Ia juga gemar membaca buku-buku cerita kepahlawanan Nabi Muhammad, yang dikenal sebagai ahli dalam strategi perang. Pulang dari sekolah, Abdul Haris Nasution harus mengatur waktu. Setelah salat Asyar, ia terus mengaji di madrasah dekat rumahnya hingga maghrib tiba. Setamat di HES, ayahnya menghendaki anaknya melanjutkan pendidikan ke sekolah agama, sedangkan ibunya menghendaki di sekolah umum. Akhirnya Abdul Haris Nasution melanjutkan pendidikan di Opleiding School for Inlandse Ambtenaren atau Sekolah Pamong Praja di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lulusan dari sekolah ini dapat dipekerjakan di kantor pemerintahan kolonial Belanda sebagai pamong praja, pegawai, atau amtenar. Saat masuk sekolah Pamong Praja di Bukit Tinggi, terjadi perubahan besar dalam cara hidup Nasution. Ia tidak lagi mandi di kali, tapi di dalam kamar mandi. Dari tidak beralas kaki menjadi bersepatu, makan dengan sendok dan garpu, dan hidup dalam disiplin asrama. Guru-guru di Pamong Praja adalah orang Belanda, kecuali guru bahasa Melayu. Dengan demikian, Nasution dapat mengenal cara berpikir, watak, dan sikap orang Belanda, yang kelak akan dihadapinya dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Namun, setamat di sekolah Pamong Praja, ternyata Nasution tidak mau bekerja sebagai amtenaar pegawai rendahan Belanda. Ia ingin menjadi guru. Oleh karena itu, pada tahun 1935, ia dikirim orang tuanya ke Jawa Barat dan belajar di Hugere Quick School atau HKS Bandung, yakni sekolah guru atas. Untuk sampai ke Bandung, Abdul Haris Nasution harus berlayar dengan menumpang kapal milik Belanda. Perjalanan untuk mencapai pelabuhan Tanjung Priok memakan waktu 4 hari 4 malam. Siswa sekolah guru di Bandung berasal dari berbagai daerah. Nasution sekamar dengan siswa asal Cirebon dan Madura. Di sekolah guru ini, Nasution punya sahabat karib dari Madura yang bernama Artawi. Ayahnya bekerja sebagai tentara Knil Hindia Belanda. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah guru, Abdul Haris Nasution kembali ke Sumatera dan menjadi guru di Bengkulu. Namun, Nasution menetap hanya beberapa bulan di Bengkulu. Pada tahun 1938, ia pindah mengajar di Tanjung Raja.
Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Waktu terus berlalu, sebagai guru, Nasution banyak menguasai ilmu pedagogik, didaktik, dan psikologi. Pengetahuan itu diterimanya sewaktu pendidikan di sekolah guru di Bandung. Ketiga pengetahuan itu menjadi modal, dan wajib dikuasai seorang guru bila ingin melihat murid-muridnya berhasil. Selain itu, seorang guru harus rajin membaca buku-buku paket dan mengikuti perkembangan yang terjadi. Karena sering membaca buku tentang sejarah dan perjuangan para tokoh di masa lalu, akhirnya Nasution tertarik ingin menjadi tentara. Keinginannya itu didukung oleh teman guru lainnya. Namun untuk memasuki dunia militer profesional, seseorang harus memiliki ijazah Algemene Middelbare School atau AMS, bukan ijazah guru. Atas bantuan sesama guru, Nasution dapat mengikuti ujian AMS di Palembang. Hasilnya alhamdulillah, ia dinyatakan lulus. Memasuki bulan Mei 1940, negeri Belanda diduduki oleh Jerman. Sementara itu di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda kalang kabut. Keadaan darurat perang diberlakukan, mereka mencurigai orang-orang Jerman yang ada di Indonesia, lalu menangkap dan dipenjarakan. Karena Jepang dianggap berkomplot dengan Jerman, maka orang-orang Jepang yang bekerja di Indonesia juga ditangkap. Sebaliknya, terhadap penduduk Bumiputra, Belanda tampak bersikap manis. Mereka membuka kesempatan bagi pemuda-pemuda Bumiputra untuk menjadi milisi. Kesempatan yang sebelumnya hanya diberikan kepada kulit putih. Tidak hanya itu, pada pertengahan tahun 1940, Belanda mendirikan Corps Opleiding Reserve Officieren, atau KORO, yaitu Korps Pendidikan Perwira Cadangan, dan terbuka bagi pemuda Indonesia, asalkan berijazah HBS atau AMS. Abdul Haris Nasution saat itu beruntung, karena telah mengantongi ijazah AMS. Oleh karena itu, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia pun mengikuti seleksi di Palembang untuk mengikuti pendidikan di KORO, dan alhamdulillah dinyatakan diterima. Nasution kembali berlayar ke Pulau Jawa menuju Bandung untuk menjalani kehidupan di asrama Taruna KORO. Di KORO Bandung, Nasution harus berinteraksi dengan pemuda-pemuda Belanda karena hanya belasan pemuda Indonesia yang dapat masuk di KORO. Di antaranya adalah Kawilarang, TEB Simatupang, Askari, dan Sumsudarto. Selama menjalani pendidikan di dunia militer ini, Abdul Haris Nasution dikenal dengan sebutan Nasution. Sebelumnya oleh orang tua dan teman-temannya dipanggil dengan sebutan Haris. Beberapa lama setelah menjalani pendidikan di KORO, kemudian pada akhir tahun 1940, Nasution naik pangkat dari kadet taruna menjadi kopral. Dalam perkembangannya, karena kedisiplinan dan kecerdasannya, Nasution diangkat menjadi sersan. Meskipun masuk pada dinas militer kolonial Belanda, namun pengaruh dan semangat kebangsaan tetap melekat dalam diri Nasution. Akhirnya, ia menjadi seorang perwira KNIL Belanda. Pada tahun 1942 Jepang menyerbu dan menduduki Indonesia. Pada saat itu, Nasution dikirim ke Jawa Timur, dia ditempatkan di Kebalen, Surabaya, untuk mempertahankan pelabuhan Tanjung Perak. Namun setelah tentara Jepang merebut pelabuhan, Nasution kemudian memilih hengkang sebagai tentara KNIL. Ia pun kembali ke Jawa Barat dan bergabung dengan kelompok perjuangan Angkatan Muda Bandung. Nasution kemudian dipercaya sebagai wakil komandan Batalion Pelopor. Pada tahun 1943, Nasution bergabung dengan Pembela Tanah Air atau PETA, bentukan Jepang. Kemudian ia mengikuti pelatihan pasukan PETA yang dipusatkan di Kompleks Militer Bogor. Meskipun telah mengikuti pelatihan, akan tetapi Nasution bukan anggota tetap PETA dan tidak mengikuti latihan-latihan sebagaimana anggota PETA lainnya. Dengan demikian, Nasution tidak menganggap dirinya sebagai prajurit lulusan PETA bentukan Jepang. Sebagai mantan tentara KNIL Belanda, menjelang kemerdekaan, ia aktif dalam pergerakan pemuda. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan Soekarno dan Hatta, 17 Agustus 1945, Nasution kala itu berada di Bandung. Setelah itu, Nasution bergabung dengan militer Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Di Jawa Barat, penyusun komandemen TKR diserahkan kepada Didi Kartasasmita. Sementara itu, Nasution diangkat menjadi Kepala Staf Komandemen TKR Jawa Barat yang bermarkas di Tasikmalaya. Sebagai puncak pertempuran, untuk pertama kali Divisi 3 menggunakan mortar-mortir dalam serangan terhadap Bandung Utara yang dikuasai Divisi 23 Inggris, yang mengakibatkan korban di kalangan penduduk sipil Belanda.
Akibatnya, Panglima Divisi Inggris Jenderal Hawthorne memerintahkan pembalasan dengan serangan udara dan artileri. Kemudian Republik diultimatum supaya mengosongkan Bandung Selatan. Pada 24 Maret 1946, rakyat dan tentara Indonesia siap mengosongkan Bandung Selatan. Namun sebelum beranjak, Bandung Selatan dibakar oleh rakyat dan tentara Republik agar tidak dijadikan sebagai markas oleh pasukan sekutu dan tentara Nika Belanda. Pada 20 Mei 1946, setelah Komandemen Jawa Barat dibubarkan, namanya berganti menjadi Divisi 1 Siliwangi. Lantas, Nasution diangkat sebagai Panglima Divisi Siliwangi yang memelihara keamanan di Jawa Barat. Di kemudian hari, tanggal 20 Mei dikenal sebagai Hari Jadi Divisi Siliwangi, yang setiap tahun dirayakan. Dalam posisinya sebagai Panglima Divisi Siliwangi, Nasution mengembangkan teori perang teritorial, yang kemudian hari menjadi doktrin pertahanan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Inilah yang membedakan antara Nasution dengan tentara lainnya. Ia pernah mempelajarinya sewaktu pendidikan militer di Koro. Ia bertindak dan berpikir profesional. Pada bulan Januari 1948, pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda menandatangani Perjanjian Renville, membagi Pulau Jawa antara daerah yang dikuasai Belanda dan Indonesia. Karena wilayah yang diduduki oleh Belanda termasuk Jawa Barat, Nasution terpaksa memimpin Divisi Siliwangi menyeberang ke Jawa Tengah. Ia harus tunduk dan patuh kepada pimpinan tentara Jenderal Sudirman, meskipun itu terasa pahit. Pada 17 Februari 1948, Nasution diangkat menjadi Wakil Panglima Besar Angkatan Perang. Ia mendampingi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Akibatnya timbullah kecemburuan kop lain terhadap Abdul Haris Nasution. Dalam jabatan ini, Nasution semakin mengembangkan teori perang teritorial. Dengan diangkatnya sebagai Wakil Panglima Besar Angkatan Perang, maka secara masif, Abdul Haris Nasution terus terlibat dalam pelaksanaan rekonstruksi dan rasionalisasi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia. Rasionalisasi ini tak lain dan tak bukan, hanya penyempurnaan ketentaraan. Dan masalah yang paling mendesak sebenarnya adalah kedudukan Angkatan Perang di masa mendatang. Di masa menjabat sebagai Wakil Panglima TKR, Nasution diperhadapkan dengan peristiwa Madiun pada September 1948. Kota Madiun diambil alih mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan Musso dari Partai Komunis Indonesia, PKI. Meskipun Panglima Sudirman menghindari kekerasan dalam penyelesaiannya, akan tetapi Nasution sebagai Wakil Panglima memutuskan tindakan keras dengan mengirim pasukan untuk mengakhiri pemberontakan komunis itu. Akhirnya Madiun berhasil dikuasai kembali dengan menerjunkan pasukan dari Divisi Siliwangi. Ribuan anggota Partai Komunis tewas dan 36.000 lainnya dipenjara. Di antara yang terbunuh adalah Musso. Sedangkan DN Aidit melarikan diri ke Cina. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer dan menduduki Yogyakarta. Nasution memimpin perlawanan dengan taktik perang gerilya. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan Belanda, sehingga Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI, didirikan di Sumatera. Dalam pemerintahan sementara ini, Nasution diberikan posisi Komandan Angkatan Darat dan Teritorial Jawa. Setelah pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia, PDRI menyerahkan kembali kekuasaan kepada Soekarno dan Hatta, dan Nasution kembali ke posisinya sebagai Wakil Panglima Sudirman. Pada tahun 1949, pasca pengakuan kedaulatan, Nasution diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat Republik Indonesia Serikat, RIS. Kemudian bertempat di Jakarta, Nasution mewakili Indonesia untuk menerima penyerahan markas besar militer Belanda kepada Tentara Republik Indonesia Serikat. Pada 29 Januari 1950, Panglima Sudirman meninggal dunia dan posisinya dijabat oleh TB Simatupang dan Nasution menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat. Pada tahun 1952, Nasution dan LB Simatupang memutuskan kebijakan restrukturisasi dan reorganisasi di tubuh ABRI. Dalam kebijakan ini, Nasution dan Simatupang berharap untuk menciptakan tentara yang lebih kecil, tetapi yang lebih modern dan profesional. Nasution dan Simatupang, yang keduanya merupakan mantan Knil Belanda, ingin melepaskan para prajurit yang dilatih oleh Jepang dan mengintegrasikan lebih banyak tentara mantan Knil yang dilatih oleh Belanda. Namun, hal ini ditentang oleh Bambang Supeno yang merupakan prajurit mantan PETA yang dilatih oleh Jepang.
Akan tetapi, kebijakan Nasution dan Simatupang tersebut mendapat dukungan dari Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Pertahanan Hamengkubuwono ke-9. Sementara Bambang Supeno mendapat dukungan dari kalangan partai oposisi di DPR, terutama Partai Masyumi. Para anggota DPR kemudian mulai membuat perbedaan pendapat tentang restrukturisasi ABRI. Nasution dan Simatupang tidak senang melihat sikap DPR tersebut karena dianggap mencampuri urusan militer. Pada 17 Oktober 1952, Nasution dan LB Simatupang memobilisasi pasukan dan unjuk kekuatan. Mereka memprotes campur tangan sipil dalam urusan militer. Pasukan Nasution dan LB Simatupang mengelilingi Istana Kepresidenan dan mengarahkan moncong meriam ke Istana Presiden. Nasution dan LB Simatupang meminta Presiden Soekarno agar membubarkan DPR. Menyikapi kondisi itu, Presiden Soekarno keluar dari Istana Kepresidenan, lantas memerintahkan Nasution dan Simatupang, serta warga sipil yang ikut demo, agar membubarkan diri. Akibatnya, Nasution dan Simatupang diperiksa oleh Jaksa Agung Suprapto. Kemudian pada Desember 1952, mereka berdua kehilangan posisi di tubuh ABRI dan diberhentikan dari ikatan dinas. Ketika bukan lagi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Nasution menulis sebuah buku berjudul Pokok-Pokok Gerilya. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman Nasution sendiri, yang berjuang dan mengorganisir perang gerilya selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Awalnya buku ini dirilis pada tahun 1953 dan menjadi salah satu buku yang paling banyak dipelajari pada perang gerilya. Bahkan, buku tersebut sudah menjadi salah satu buku bacaan wajib Akademi Militer di sejumlah negara. Pada 7 November 1955, Nasution diangkat kembali ke posisi lamanya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ia segera merumuskan pendekatan sistem tur tugas, yaitu perwira bisa ditempatkan di seluruh negeri agar mendapatkan pengalaman. Pendekatan ini dilakukan untuk menghasilkan perwira militer yang lebih profesional, bukannya merasa ikatan pribadi dan loyalitas ke provinsi dari mana mereka berasal. Pendekatan kedua yang dirumuskan Nasution adalah memusatkan pelatihan militer. Semua metode pelatihan pasukan menjadi seragam, bukan komandan daerah yang menyiapkan metode pelatihan pasukan mereka sendiri. Kemudian, pendekatan ketiga adalah meningkatkan pengaruh militer, sehingga mampu mengurus dirinya sendiri, bukan mengandalkan keputusan sipil. Pada bulan Desember 1957, Nasution semakin meningkatkan peran tentara dengan memerintahkan para tentara untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang baru dinasionalisasi. Selain itu, meningkatkan peran tentara untuk menghentikan pengaruh PKI yang semakin kuat. Pada tahun 1958, Nasution menyampaikan pidato terkenal yang kemudian hari menjadi dasar bagi doktrin duifungsi ABRI yang diterapkan pada rezim Soeharto. Nasution berbicara di Magelang dan menyatakan bahwa ABRI harus mengadopsi jalan tengah. ABRI tidak harus di bawah kendali sipil, akan tetapi ABRI tidak boleh mendominasi bangsa, sehingga menjadi sebuah kediktatoran militer. Pada akhir tahun 1956, ada tuntutan dari Panglima Daerah di Sumatera untuk otonomi yang lebih luas di provinsi-provinsi mereka. Ketika tuntutan ini tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat, pasukan mulai memberontak, dan pada awal 1957 telah mengambil alih pemerintahan di Sumatera. Kemudian, pada tanggal 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein menyatakan pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Hal ini mendorong pemerintah pusat untuk menggelar pasukan. Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Nasution menugaskan Kolonel Ahmad Yani untuk memimpin pasukan ke Sumatera dan berhasil menumpas pemberontakan PRRI. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa Indonesia sekarang kembali ke UUD 1945 yang asli. Sistem demokrasi parlementer berakhir, dan Soekarno adalah kepala pemerintahan, sekaligus kepala negara. Pada masa ini, Nasution diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan di Kabinet Soekarno, sambil terus memegang posisi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sejak tahun 1956, Nasution telah berusaha untuk membasmi korupsi di tubuh Angkatan Darat. Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret berlakunya UUD 1945 yang asli, Nasution mengirim Brigadir Jenderal Sungkono untuk menyelidiki transaksi keuangan di Kodam 7 Diponegoro dan panglimanya Kolonel Soeharto.
Adapun temuan Brigadir Jenderal Sungkono bahwa selama menjadi Pangdam, Soeharto telah mendirikan yayasan untuk membantu masyarakat setempat. Namun, yayasan tersebut didanai melalui pungutan wajib dan bukan sumbangan sukarela yang dipungut dari industri produksi dan layanan. Kolonel Soeharto juga terlibat dalam barter ilegal, yaitu membarter gula dengan beras dari Thailand. Nasution ingin mengambil tindakan terhadap Soeharto dan mengusirnya dari militer. Namun, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Gatot Subroto mengintervensi. Gatot Subroto telah menjadikan Soeharto berada di bawah sayapnya ketika ia menjadi Pangdam 7 Diponegoro dan telah melihat bakat dan kemampuan Soeharto. Oleh karena itu, Gatot Subroto meminta Nasution untuk tidak mengusir Soeharto karena bakat Soeharto bisa dikembangkan lebih lanjut. Nasution mendengarkan saran Gatot Subroto tersebut, akan tetapi mencopot jabatan Soeharto sebagai Pangdam 7 Diponegoro dan mengirimnya ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Seskoad. Selama perjuangan kemerdekaan, Soekarno selalu menganggap Irian Barat juga termasuk sebagai Indonesia. Ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, Irian Barat terus menjadi koloni Belanda. Soekarno tidak menyerah dan terus mendorong Irian Barat harus dimasukkan sebagai bagian dari Indonesia melalui PBB dan melalui Konferensi Asia Afrika. Negara-negara yang hadir berjanji untuk mendukung klaim Indonesia. Namun Belanda tetap terus bersikeras. Soekarno sudah kehabisan kesabaran. Pada bulan Juli 1960, ia bertemu dengan penasihat utamanya, termasuk Nasution dan Ahmad Yani. Disepakati bahwa masalah Irian Barat, Indonesia siap konfrontasi melawan Belanda. Presiden Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala dan menunjuk Soeharto sebagai panglimanya, dengan tugas merencanakan dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Soekarno mulai menjadikan PKI sebagai sekutu politik utamanya, dan bukan lagi tentara. Peluang ini dimanfaatkan PKI untuk terus tumbuh kembang di Indonesia. Sementara itu, bagi PKI, bersekutu dengan Soekarno menjadi momentum untuk terus tumbuh di Indonesia. Nasution pun mulai mewaspadai pengaruh PKI dan Presiden Soekarno. Dan Soekarno menyadari bahwa Nasution tidak senang tentang pengaruh PKI. Karena itu Soekarno berusaha menurunkan kekuatan Nasution. Pada bulan Juli 1962, Presiden Soekarno memutasi Nasution sebagai Kepala Staf ABRI dan menunjuk Ahmad Yani sebagai Panglima Angkatan Darat. Kedudukannya sebagai Kepala Staf ABRI, Nasution hanya bertanggung jawab hal-hal administratif saja dan tidak memiliki kekuatan pasukan. Melihat kenyataan itu, Nasution mulai memikirkan cara lain untuk menghentikan momen dan pergerakan PKI. Pada Mei 1963, ketika sidang umum MPRS, Nasution dan Partai Nasional Indonesia, PNI, serta anggota TNI yang hadir mengajukan mosi bahwa Soekarno ditunjuk sebagai presiden seumur hidup. Alasan Nasution di balik tersebut adalah bahwa dengan ditunjuknya Soekarno sebagai presiden seumur hidup, menjadikan tidak akan adanya pemilu. Dan dengan tidak adanya pemilu, maka PKI tidak akan bisa mendapatkan kesempatan berkuasa. Kendati demikian, konsekuensinya adalah Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Akan tetapi perkiraan Nasution meleset, ternyata Soekarno tetap mendukung PKI. Sementara itu, Nasution dan Ahmad Yani sama-sama anti-komunis. Tetapi sikap mereka terhadap Soekarno berbeda. Nasution mengkritik Soekarno yang dianggap mendukung PKI. Sementara Ahmad Yani, seorang loyalis Soekarno, mengambil sikap yang lebih lembut. Nasution mengkritik sikap lembut Ahmad Yani sehingga hubungan antara keduanya memburuk. Hal itu diperparah ketika Ahmad Yani mulai menggantikan komandan daerah yang dekat dengan Nasution. Meskipun beberapa pihak telah berusaha mendamaikan perbedaan antara kedua jenderal, namun berakhir kegagalan. Pada pagi hari 1 Oktober 1965, pasukan yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September, G30S, bergerak untuk menculik 7 perwira Angkatan Darat anti-komunis, termasuk Nasution. Pada jam 4 pagi, Letnan Dol Arif yang memimpin pasukan untuk menangkap Nasution, dan timnya yang terdiri 4 truk dan 2 mobil militer, menyusuri jalan Teuku Umar, menuju rumah Nasution yang sederhana. Penjaga rumah di pos jaga melihat kendaraan yang datang, tetapi setelah melihat orang-orang itu berisikan tentara, ia tidak curiga. Dalam sebuah pondok yang terpisah, 2 ajudan Nasution sedang tidur. Seorang letnan muda bernama Pierre Tendean dan ajun komisaris polisi Hamdan Mansur. Pasukan Letnan Doel Arif telah melompat pagar dan menguasai para penjaga yang mengantuk di pos jaga.
Lantas mereka menyebar di seluruh sisi rumah. Sekitar 15 tentara masuk ke rumah. Nasution dan istrinya terganggu oleh nyamuk dan terjaga. Mereka tidak mendengar para penjaga yang telah dikuasai. Tetapi Nyonya Nasution mendengar pintu dibuka paksa. Lalu dia bangkit dari tempat tidur untuk memeriksa dan membuka pintu kamar tidur. Dia melihat tentara Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden, dengan senjata siap menembak. Melihat kondisi itu, Nyonya Nasution menutup pintu dan berteriak memberitahu suaminya. Nasution ingin melihatnya, dan ketika dia membuka pintu, tentara menembak ke arahnya. Dia melemparkan dirinya ke lantai, sementara istrinya membanting dan mengunci pintu. Tentara penculik itu melepaskan tembakan-tembakan ke kamar tidur. Nyonya Nasution mendorong suaminya keluar melalui pintu lain dan menyusuri koridor ke pintu samping rumah. Nasution berlari ke halaman rumahnya menuju dinding yang memisahkan halamannya dengan kedutaan besar Irak. Tentara penculik menembaknya tetapi meleset. Nasution memanjat dinding tembok dan mengalami patah pergelangan kaki saat dia jatuh ke halaman kedutaan Irak untuk bersembunyi. Tentara penculik kehilangan jejak buruan. Seluruh penghuni rumah terbangun dan ketakutan. Ibu dan adik Nasution bernama Mardia berlari ke kamar tidur Nasution. Mardia membawa putri Nasution yang berusia 5 tahun, Irma Suryani, dari tempat tidurnya, memeluk erat anak itu dalam pelukannya, dan mencoba lari ke tempat aman. Saat dia berlari, seorang kopral dari pasukan Cakrabirawa melepaskan tembakan ke arahnya melalui pintu. Irma Suryani tertembak 3 peluru di punggungnya. 5 hari kemudian, gadis mungil perisai sang ayah itu meninggal di rumah sakit. Sementara situasi berkecamuk, putri sulung Nasution, bernama Yanti dan perawatnya Alfiah, lari ke rumah pondok ajudan Nasution dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Pierre Tendean mengambil senjatanya, namun dalam kegelapan itu, ia sudah berada di bawah todongan senjata. Setelah mendorong suaminya keluar rumah, Nyonya Nasution lari ke dalam dan membawa putrinya yang terluka. Saat dia menelepon dokter, pasukan Cakrabirawa menuntutnya agar memberitahu mereka di mana keberadaan suaminya. Kabarnya dia melakukan percakapan singkat sambil marah-marah dengan Duel Arif dan mengatakan kepadanya bahwa Nasution sedang keluar kota selama beberapa hari ini. Pasukan itu pun pergi dari rumah Nasution dan membawa Pierre Tendean. Nyonya Nasution membawa putrinya yang terluka ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Komandan Garnisun Jakarta, Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma, bergegas ke rumah Nasution. Karel Satsuitubun, seorang penjaga di rumah Wakil Perdana Menteri Indonesia, Yohanes Laimena yang juga merupakan tetangga Nasution, mendengar keributan dan berjalan ke rumah Nasution. Dalam kebingungan, penjaga itu ditembak dan dibunuh. Pembunuhan penjaga itu tidak direncanakan. Nasution terus bersembunyi di halaman tetangganya sampai jam 6 pagi. Ketika dia kembali ke rumahnya dalam keadaan patah pergelangan kaki, Nasution kemudian meminta ajudan untuk membawanya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan, karena dia pikir itu akan lebih aman di sana. Nasution kemudian mengirim pesan kepada Soeharto di markas Kostrad, mengatakan kepadanya bahwa ia masih hidup dan aman. Setelah mengetahui bahwa Soeharto mengambil alih komando tentara, Nasution kemudian memerintahkannya untuk mengambil langkah-langkah, mencari tahu keberadaan presiden, seperti menghubungi Panglima Angkatan Laut Marta Dinata, Komandan Korps Marinir R. Hartono, serta Kepala Kepolisian Sucipto Joyo Diharjo, dan mengamankan Jakarta dengan menutup semua jalan yang mengarah ke sana. Angkatan Udara tidak termasuk karena Panglima Omar Dhani dicurigai sebagai simpatisan G30S. Soeharto segera mengintegrasikan perintah tersebut ke dalam rencananya untuk mengamankan kota. Sekitar jam 2 siang, setelah gerakan 30 September mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi, Nasution mengirim perintah lain untuk Soeharto, Marta Dinata, dan Joyo Diharjo. Dalam rangka itu, Nasution mengatakan bahwa dia yakin Soekarno telah diculik dan dibawa ke markas G30S di Halim. Karena itu, Nasution memerintahkan ABRI untuk membebaskan presiden, memulihkan keamanan Jakarta, dan yang paling penting, menunjuk Soeharto sebagai kepala operasi. Sama seperti Soeharto yang mulai bekerja, tetapi pesan datang dari Soekarno di Halim. Ternyata Soekarno telah menunjuk Maijen Pranoto Rekso Samodra, loyalis Soekarno, untuk mengisi posisi Panglima Angkatan Darat dan sekarang ingin Pranoto untuk datang menemuinya. Soeharto tidak mengizinkan Pranoto pergi, tetapi dia tahu bahwa Soekarno tidak akan menyerah untuk mencoba memanggil Pranoto. Untuk memperkuat posisi tawar, Soeharto meminta Nasution untuk datang ke markas Kostrad.
Nasution tiba di markas Kostrad sekitar jam 6 sore, dan Soeharto mulai mengerahkan pasukan Sarwo Edi Wibowo untuk mengamankan Jakarta dari gerakan 30 September. Di sana, Nasution akhirnya menerima pertolongan pertama untuk pergelangan kakinya yang patah. Setelah Jakarta aman, Marta Dinata datang ke markas Kostrad dengan salinan keputusan presiden yang menunjuk Pranoto. Setelah melihat keputusan tersebut, Soeharto mengundang Marta Dinata dan Nasution ke ruangan untuk membahas situasi. Lantas, Nasution meminta Marta Dinata bagaimana caranya presiden datang untuk menunjuk Pranoto. Marta Dinata menjawab bahwa pada sore hari, Joedo di Harjo dan Dani telah menghadiri pertemuan dengan Soekarno di Halim untuk memutuskan siapa yang harus menjadi Panglima Angkatan Darat setelah Ahmad Yani tewas. Pertemuan telah memutuskan bahwa Pranoto harus menjadi Panglima Angkatan Darat. Nasution mengatakan bahwa tindakan Presiden Soekarno tidak dapat diterima karena penunjukan datang ketika Soeharto telah memulai operasi. Itu namanya perintah dualisme. Nasution dan Soeharto kemudian mengundang Pranoto dan meyakinkannya untuk menunda menerima pengangkatannya sebagai Panglima Angkatan Darat sampai setelah Soeharto selesai menumpas percobaan kudeta. Dengan pasukan Sarwo Edi, Jakarta dengan cepat berhasil diamankan. Soeharto kemudian mengalihkan perhatiannya ke Halim dan mulai membuat persiapan untuk menyerang pangkalan udara. Untuk membantunya, Nasution memerintahkan Angkatan Laut dan Polisi untuk membantu Soeharto dalam menumpas gerakan 30 September. Khusus Angkatan Udara, Nasution mengeluarkan perintah mengatakan bahwa mereka tidak akan dihukum atas pembangkangan jika mereka menolak untuk mematuhi perintah Dani. Pada jam 6 pagi, tanggal 2 Oktober 1965, Halim berhasil diambil alih, dan gerakan 30 September secara resmi dikalahkan. Meskipun Soeharto telah menjadi tokoh kunci pada 1 Oktober, banyak perwira Angkatan Darat lainnya masih berpaling ke Nasution untuk kepemimpinan dan mengharapkannya untuk mengambil kontrol yang lebih menentukan situasi. Namun, Nasution tampak ragu-ragu karena perlahan dukungan mulai menjauh darinya. Mungkin karena dia masih berduka atas putrinya, Ade Irma, yang gugur ditembak Cakrabirawa pasukan pengawal Presiden Soekarno. Dalam beberapa minggu pertama setelah G30S, Nasutionlah yang terus-menerus melobi Soekarno untuk menunjuk Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat. Namun, Presiden Soekarno tetap menginginkan Pranoto sebagai pimpinan Angkatan Darat. Memang pada awalnya Soekarno menjadikan Soeharto sebagai Panglima Kopkamtib, akan tetapi dengan lobi terus-menerus yang dilakukan Nasution, akhirnya Soekarno mengangkat Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober 1965. Sebuah peluang emas datang ke Nasution pada bulan Desember 1965, ketika ada pembicaraan tentang penunjukan dirinya sebagai wakil presiden untuk membantu Soekarno dalam masa ketidakpastian. Namun Nasution tidak memanfaatkan peluang itu dan memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Lantas Soeharto mengambil inisiatif. Pada awal tahun 1966, ia mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada kebutuhan untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong. Pada 24 Februari 1966, Nasution tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam perombakan kabinet. Posisi Kepala Staf ABRI juga dihapuskan. Pada tahap ini, Nasution tidak mengharap sesuatu asa yang dinilainya telah hilang. Sebagai prajurit, ia telah memaklumi semua itu. Sebagai tentara yang tumbuh besar dari keluarga Muslim, ia menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta, Allah Maha Kuasa. Selain itu, para perwira militer dan gerakan mahasiswa juga sudah berada di belakang Soeharto. Namun demikian, Abdul Haris Nasution tetap menjadi tokoh yang dihormati. Banyak perwira militer yang mengunjunginya, terutama pada hari-hari menjelang penandatanganan Super Semar, yakni dokumen penyerahan kewenangan dari Soekarno ke Soeharto. Bahkan ketika Soeharto hendak pergi ke markas Kostrad untuk menunggu pengiriman Super Semar, dia menelepon Nasution dan meminta restunya. Istri Nasution memberi restu atas nama Nasution yang tidak hadir. Indra politik Nasution tampaknya telah kembali setelah Soeharto menerima Super Semar. Hal itu mungkin disebabkan karena dia yang pertama kali menyadari bahwa Super Semar tidak hanya memberikan kekuasaan darurat kepada Soeharto, tetapi juga memberinya kontrol eksekutif. Pada 12 Maret 1966, setelah Soeharto melarang keberadaan PKI, Nasution menyarankan kepada Soeharto agar membentuk kabinet darurat. Soeharto masih hati-hati apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan di awal kekuatan barunya, karena pembentukan kabinet merupakan tanggung jawab presiden.
Nasution mendorong Soeharto dan berjanji untuk memberikan dukungan penuh, tetapi Soeharto tidak menanggapi dorongan itu. Dengan kekuatan barunya, Soeharto mulai membersihkan pemerintahan dari pengaruh komunis. Setelah penangkapan 15 menteri kabinet pada 18 Maret 1966, Soeharto mengincar MPRS, mencopot anggota yang dianggap simpatisan komunis, dan menggantinya dengan anggota yang lebih bersimpati pada tujuan militer. Selama pembersihan, MPRS juga kehilangan ketuanya, yakni Chairul Saleh, dan diperlukan untuk mengisi posisi yang kosong itu. Untuk mengisi kekosongan itu, Nasution adalah pilihan yang sangat populer dan disetujui pengangkatannya oleh seluruh fraksi di MPRS. Pada 20 Juni 1966, Nasution memimpin sidang umum MPRS. Ia menetapkan Super Semar sebagai agenda pertama yang akan dibahas. Keesokan harinya, pada 21 Juni MPRS, meratifikasi Super Semar, sehingga ilegal bagi Soekarno untuk menariknya kembali. Pada 22 Juni, Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul Nawaksara, 9 butir, di depan sidang. Nasution dan anggota MPRS lainnya merasa kecewa. Soekarno tidak menyebutkan apa-apa tentang G30S. Sebaliknya, Soekarno tampaknya memberikan penjelasan tentang pengangkatannya sebagai presiden seumur hidup, rencana kerjanya sebagai presiden, dan bagaimana konstitusi bekerja dalam praktik. Akhirnya MPRS menolak untuk meratifikasi pidato ini. Selama 2 minggu ke depan, Nasution sibuk memimpin sidang umum MPRS. Di bawah kepemimpinannya, MPRS mengambil langkah-langkah, seperti melarang paham Marxisme-Leninisme, mencabut keputusan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan memerintahkan pemilihan legislatif yang akan diselenggarakan pada bulan Juli 1968. Sidang umum MPRS juga meningkatkan kekuasaan Soeharto, dengan secara resmi memerintahkannya untuk merumuskan kabinet baru. Sebuah keputusan juga disahkan, yang menyatakan bahwa jika presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya, ia akan digantikan oleh pemegang Super Semar, bukan wakil presiden. Tahun 1966 pun berlalu, popularitas Soekarno semakin menurun di mata rakyat Indonesia. Dalam perkembangannya, pada bulan Februari 1967, DPR GR menyerukan sidang istimewa MPRS pada bulan Maret untuk mengganti Soekarno. Soekarno tampaknya pasrah akan nasibnya. Akhirnya pada 12 Maret 1967, Soekarno secara resmi dicabut mandatnya sebagai presiden oleh MPRS. Sebagai ketua MPRS, Nasution kemudian menyumpah Soeharto ke tampuk kekuasaan sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968, Nasution memimpin pemilihan dan pelantikan Soeharto sebagai presiden penuh. Meskipun bantuan dari Nasution memberinya kesempatan naik ke kekuasaan, Soeharto melihat Nasution sebagai saingan dan segera mulai bekerja untuk menyingkirkannya dari kekuasaan. Pada tahun 1969, Nasution dilarang berbicara di Seskoad dan Akademi Militer. Kemudian, pada tahun 1971, Nasution tiba-tiba diberhentikan dari dinas militer ketika berusia 53 tahun. Artinya 2 tahun lebih cepat dari usia pensiun, yakni 55 tahun. Nasution akhirnya pada tahun 1972 digantikan oleh Idham Halid sebagai ketua MPRS. Kejatuhan Nasution secara drastis tersebut membuatnya mendapatkan julukan sebagai gelandangan politik. Setelah disingkirkan dari posisi kekuasaan, Nasution berkembang menjadi lawan politik Orde Baru. Pada akhir tahun 70-an, rezim Soeharto telah berubah dari populer menjadi otoriter dan korup. Pada saat ini banyak suara mulai secara terbuka berbicara dan mengkritik rezim. Setelah pemilu legislatif tahun 1977, di mana terdapat dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Golkar, Nasution mengatakan bahwa ada krisis kepemimpinan pada masa Orde Baru. Pada bulan Juli tahun 1978, bersama-sama dengan mantan Wakil Presiden Hatta, Nasution mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi, YLKB. Pemerintah Soeharto bergerak cepat dan tidak mengizinkan YLKB untuk mengadakan pertemuan pertama pada Januari 1979. Nasution dan YLKB tidak menyerah. Pada bulan Agustus 1979, dia berhasil mengadakan pertemuan yang dihadiri anggota DPR. Dalam pertemuan tersebut, Nasution mengkritik Orde Baru karena tidak sepenuhnya melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.
Kendati demikian, Soeharto membantah tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya, dan ia menyatakan tetap setia pada Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya, pada bulan Juli 1993, Presiden Soeharto mengundang Nasution ke Istana Presiden untuk bertemu. Hal ini diikuti oleh pertemuan lain pada 18 Agustus 1993 setelah perayaan Hari Kemerdekaan. Tidak ada pembicaraan tentang politik, tetapi jelas bahwa mereka berdua berusaha untuk melakukan rekonsiliasi terhadap perbedaan di antara mereka. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1995, Nasution mendorong upaya Indonesia untuk melakukan proses rekonsiliasi, sehingga bangsa bisa bersatu di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada tanggal 5 Oktober 1997, Abdul Haris Nasution diberi pangkat kehormatan Jenderal Besar. Bagaimanapun, Soeharto tetap menghargai seniornya, ia kagum akan jiwa nasionalisme Nasution yang anti-komunis itu. Semasa muda, Abdul Haris Nasution jatuh cinta pada seorang perempuan, yaitu Johanna Sunarti, dan dikaruniai dua putri, yakni Hendrianti Sahara dan Ade Irma Suryani. Namun, Ade Irma Suryani gugur terkena tembakan penculik dari pasukan Cakrabirawa, pengawal Presiden Soekarno. Ada memori terkenang dari Jenderal Abdul Haris Nasution, selain dikenal satu-satunya jenderal yang selamat dari pembantaian PKI, juga menyisakan memori sebagai seorang tentara Muslim. Tak banyak diketahui, rupanya sosok jenderal satu ini memiliki sisi lain. Jenderal Nasution berani meninggalkan urusan dunia demi menunaikan ibadah salat. Meski memiliki jabatan serta pangkat tinggi, namun Nasution tetap memilih di jalan kesederhanaan dan taat beragama. Jenderal Nasution selalu mengupayakan untuk beribadah terlebih dahulu. Apapun urusannya, ia bakal memilih untuk hengkang sejenak. Ia selalu memilih untuk menunaikan ibadah salat di awal waktu. Bahkan, beredar di kalangan prajurit, sosoknya pernah menunaikan salat di atas kapal yang tengah berlayar sekalipun. Bahkan, ada anekdot yang beredar di kalangan prajurit TNI, bahwa Nasution pernah melaksanakan salat di atas kapal perang dengan menghadap ke beberapa arah, karena mengikuti arah kapal berlayar. Tinggalkan rapat dengan Presiden Soekarno, begitulah Jenderal Nasution. Jabatan dan pangkat seolah bukan segalanya. Suatu ketika, ia pernah berada di suatu tempat untuk mengikuti rapat bersama dengan mantan Presiden Soekarno. Namun Jenderal Nasution lebih memilih untuk mengutamakan ibadah. Saat tiba waktu salat, maka Jenderal Nasution bakal selalu meminta izin undur diri sejenak dari forum untuk beribadah. Kedisiplinan Jenderal Nasution untuk beribadah ini menginspirasi kalangan prajurit. Di tangannya, kala itu Jenderal Nasution berhasil membangun musala di markas besar Angkatan Darat dan di Hankam. Tak hanya di dalam negeri, sosok jenderal hidup bersahaja ini dihormati para pejabat serta petinggi militer luar negeri. Sebut saja Cina, Australia, hingga Uni Soviet. Negara terkenal itu memiliki cerita unik dengan jenderal kelahiran Sumatera Utara ini. Protokol Satuan Militer Cina harus menyelaraskan waktu ibadah salat dengan rangkaian kegiatan kenegaraan Jenderal Nasution saat berkunjung. Seorang kolonel Australia seketika mempersilahkan Jenderal Nasution untuk mendirikan salat. Hal itu dilakukan meski di tengah diskusi dengan Perdana Menteri Australia di Canberra. Begitu pula Uni Soviet sekalipun. Jenderal Nasution yang mengadakan pertemuan di Moskow menunda sejenak lantaran harus segera menunaikan salat Jumat. Bahkan, seorang perwira di Moskow turut mengikuti langkahnya hingga salat tanpa mengetahui apa yang tengah dibaca sang jenderal kala itu. Akhirnya, sang jenderal besar itu mengembuskan nafas terakhir pada 6 September 2000 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Selamat jalan, Jenderal.